Angka ini bukan angka sembarangan. 1,47 juta orang. Sebanyak itulah perkiraan jumlah penduduk Makassar di tahun 2025. Makin banyak orang, ya jelas makin padat. Pertanyaannya, di tengah lautan manusia dan beton ini, mereka mau cari udara segar di mana? Halo, saya Syamsuddin Simau. Saya adalah host di sini. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan lonceng yang Anda berikan. Berikut laporannya. Selamat menikmati tayangan kami. Coba deh bayangin, sebuah kota besar, tapi megap-megap, kehabisan napas. Nah, kayaknya itulah yang lagi terjadi di Makassar. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa sih paru-paru kota ini kok bisa sampai hilang? Dan apa artinya buat jutaan orang yang tinggal di sana? Pertanyaan ini tuh bukan cuma soal pohon sama taman ya, ini soal kualitas hidup kita, soal kesehatan, dan soal masa depan sebuah kota metropolitan yang tumbuhnya pesat banget. Mari kita cari tahu jawabannya. Angka ini bukan angka sembarangan. 1,47 juta orang. Sebanyak itulah perkiraan jumlah penduduk Makassar di tahun 2025. Makin banyak orang, ya jelas makin padat. Pertanyaannya, di tengah lautan manusia dan beton ini, mereka mau cari udara segar di mana? Oke, untuk paham masalahnya, kita harus lihat dulu separah apa sih situasinya sekarang, gimana kondisi paru-paru Makassar saat ini. Gini, setiap kota besar itu kan ibaratnya organisme hidup ya, dan ruang hijau itu paru-parunya. Tapi anehnya, Makassar makin gede, paru-parunya malah makin ciut. Ini bahaya, kita lagi menciptakan defisit ekologis yang serius. Nah, lihat deh, kesenjangannya di sini. Kelihatan banget kan jomplangnya? Saat ini hutan kota Makassar tuh cuma 0,68 km persegi. Kecil banget, padahal aturan mewajibkan area yang jauh lebih luas. Ini bukan sekedar angka di kertas loh, ini beneran gambaran nyata gimana kota ini lagi sesak nafas. Angka-angka tadi itu ada konsekuensi nyatanya loh. Jadi, apa dampaknya buat orang-orang yang tinggal di sana? Yuk kita lihat dari sisi kesehatan dan kenyamanan hidup. Jangan pernah anggap remeh ruang hijau. Ini bukan cuma hiasan kota. Manfaatnya itu fundamental banget. Pohon itu kan filter udara alami, jadi pendingin di tengah panasnya aspal, dan bahkan terbukti bisa bikin kita nggak gampang stres. Ini tuh infrastruktur kesehatan publik yang harganya nggak ternilai. Intinya simpel banget, makin sedikit ruang hijau, ya makin besar resiko penyakit. Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup, tapi udah jadi kebutuhan dasar buat sebuah kota yang sehat. Nggak adanya taman dan pohon itu secara langsung membahayakan warganya sendiri. Padahal, sebetulnya udah ada loh aturan main yang jelas tentang bagaimana sebuah kota yang sehat itu seharusnya. Coba kita lihat, apa kata hukum soal ini? Pertama, ada yang namanya hutan kota. Ini beda ya sama taman biasa. Ini tuh area pepohonan yang padat, yang fungsinya benar-benar jadi jantung sistem pernapasan kota. Nah, istilah berikutnya adalah RTH, atau ruang terbuka hijau. Ini payung besarnya. Kategorinya lebih luas, mencakup semua jenis ruang hijau di perkotaan, termasuk hutan kota tadi di dalamnya. Dan ini dia angka kuncinya, 30%. Hukum sudah menetapkan, sepertiga dari total luas sebuah kota itu wajib harus jadi ruang hijau. Ini standar minimum ya, biar kota itu layak dan sehat buat ditinggali. Aturan 30% itu pun ada rinciannya lagi. 20% harus jadi ruang hijau publik, yang bisa diakses dan dinikmati semua orang. Sisanya 10% boleh dimiliki secara privat. Terus bedanya apa? Gampangnya gini, RTH publik itu milik kita bareng-bareng, kayak taman kota atau jalur hijau di pinggir jalan yang diurus pemerintah. Kalau RTH privat itu ya milik pribadi atau perusahaan, misalnya halaman rumah yang luas atau kebun di area kantor. Dua-duanya penting, tapi RTH publik inilah jantungnya aksesibilitas buat semua warga. Oke, kita udah tahu masalahnya, dampaknya, dan aturannya. Sekarang, saatnya kita lihat angkanya. Seberapa jauh sih Makassar dari target idealnya? Nah, ini dia pertanyaan puncaknya. Kalau kita bandingkan dengan standar hukum yang ada, gimana nasib Makassar? Jawabannya cukup mengkhawatirkan. 16,90 km persegi, hampir 17. Dan ingat, ini baru kekurangan untuk hutan kotanya saja, bagian yang paling vital itu. Biar kebayang ya, luas segitu tuh sama aja kayak ribuan lapangan sepak bola yang seharusnya jadi paru-paru kota. Tapi nyatanya nggak ada.
Dan kalau kita hitung total semua jenis ruang hijau, kekurangannya bengkak jadi 30,90 km persegi. Bayangin, ada area hijau seluas lebih dari 3.000 hektar yang seharusnya ada buat warga, tapi ternyata kosong. Ada sebuah kutipan yang menurut saya ngena banget. Ambisi jadi kota dunia itu cuma bakal jadi mimpi di siang bolong kalau kebutuhan paling dasar warganya, yaitu untuk bernafas, justru diabaikan. Tanpa ruang hijau, status itu cuma fantasi. Ujung-ujungnya, datanya sudah jelas. Pilihannya sekarang ada di tangan Makassar dan kita semua sebagai warganya. Mau terus membangun beton atau mau mulai menanam kehidupan untuk generasi mendatang? Masa depan seperti apa yang akan kita pilih?